servisan Vivo Y71. Kondisi LCD nya ini bergaris-garis ya, tapi sebenarnya layar sentuhnya masih bisa berfungsi, cuman karena pengguna tidak nyaman dikarenakan layarnya bergaris-garis ya, sehingga meminta kami untuk mengganti yang baru ya. Katanya kurang nyaman menggunakan HP yang layarnya bergaris-garis. Ini adalah Vivo Y71. Untuk masalah lain tidak ada ya, hanya LCD saja. Jadi kita akan lakukan pergantian LCD. Buat teman-teman yang baru belajar servis HP dan belum tahu mengenai cara pasang LCD di Vivo Y71, kalian bisa simak video ini ya. Baiklah, kita akan langsung eksekusi. Kita matikan dulu HP-nya. Kita akan lakukan bongkar ya. Kita akan bongkar. Kita tunggu HP-nya mati, kemudian kita lepaskan slot SIM-nya. Kemudian kita buka tutup belakang Vivo Y71-nya. Kita kumpulkan dulu tombolnya, kemudian slot SIM-nya jadikan satu biar tidak berantakan. Kemudian kita kasih tatakan. Kita buka skorpnya. Kemudian kita angkat penutup mesinnya. Kita lepaskan soket baterai terlebih dahulu. Kita lepaskan tombol fleksibel on off nya. Kemudian kita lepaskan isolasi pada plastik penutup baterai ya. Kita angkat baterainya seperti ini. Setelah terbuka, kita lepaskan soket LCD nya. Kemudian kita akan angkat LCD nya ya, layar LCD nya kita akan buka karena kita akan ganti yang baru. Oke, LCD-nya sudah kita angkat. Kemudian kita lanjutkan pembersihan untuk bekas-bekas lem ya. Di sini ada bekas-bekas lem dari lem LCD sebelumnya ya. Kita bersihkan hingga rapi. Tidak ada yang nempel ya. Kita ratakan ya, bersihkan lemnya sampai benar-benar tidak ada yang tersisa ya. Ini agar tidak mengganggu proses pemasangan LCD baru karena mengganjal sehingga hasilnya tidak rapi ya. Karena kalau kita bersihkan seperti ini, nanti ketika kita masang LCD akan benar-benar bisa rapat dan rapi ya. Ya, selanjutnya kita bersihkan dulu mejanya ya, biar kelihatan enak dilihat ya. Ini bekas-bekas lemnya kita bersihkan, kita sapu. A few moments later. Kemudian kita siapkan LCD barunya sebagai pengganti LCD yang sebelumnya ya. Kita akan tes ini LCD baru, kita belum tahu kualitasnya, jadi kita tes dulu ya. Kita pasang dulu.
Soketnya kita pasang. Kita lanjutkan pasang baterainya. Kemudian kita nyalakan untuk tes ya. Oke, kita tunggu loading. Oke, kemungkinan sudah loading ya. Sudah kita diamkan tadi. Kita tes LCD-nya. Ya, layar sentuhnya memang berfungsi dengan baik. Kita tes untuk atas bawahnya. Oke, berfungsi dengan baik ya. Kita tes tombol telepon ya, 1 sampai 9 ya. Kita tes satu persatu ya, semuanya lah kita tes. Jika sudah berfungsi dengan baik, kita bisa lanjutkan untuk pemasangan LCD-nya ya. Kita tes kontrasnya ya. Jangan terlalu terang ya. Ini dapat menghemat baterai ya. Kita tes yang lainnya. Oke, jika dirasa sudah cukup oke, LCD-nya bagus, kita matikan HP-nya. Kita tunggu hingga benar-benar mati ya, jangan langsung dicabut baterainya. Kita lepaskan baterainya. LCD-nya juga kita lepas lagi. Kemudian kita akan buka segelnya ya, plastik belakang ini kita buka karena ini dapat menghemat tempat ya, maksudnya biar nanti LCD-nya benar-benar rata rapi ya, tidak terlalu tebal ya, karena ada plastik yang mengganjal di belakang. Ini isolasinya kita buka ini agar bisa nempel nanti ya ke bagian casingnya. Sekarang kita siapkan untuk proses pengeleman ya. Oke, kita siapkan, tadi sudah kita bersihkan. Sekarang kita akan berikan lem ya. Oke, kita kasih lem merata. Tidak perlu terlalu banyak ya, yang penting rata saja, karena kalau terlalu banyak nanti malah mengganggu, LCD-nya tidak bisa rapat ya. Kemudian setelah kita kasih lem, kita akan mulai untuk pemasangan LCD. Kita tidak harus menunggu lemnya kering ya, kita langsung dengan cepat kita pasang LCD-nya. Oke, kita ratakan, kita rapikan, kita pasang soketnya. Ini sudah nempel ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pemasangan baterai. Kita rapatkan, kita atur dengan rapi baterainya, kita nyalakan.
Untuk mengetes pastikan menyala ya. Ini mumpung lemnya belum kering, jadi kita nyalakan dan langsung kita ikat dengan karet ya. Nanti kita akan langsung tes touchscreen-nya atau layar sentuhnya. Seharusnya berfungsi ya. Jadi mumpung lemnya belum kering, kita tes touchscreen-nya agar kita tahu ya. Jangan sampai nanti lemnya sudah kering tapi malah layar sentuhnya tidak berfungsi ya. Kita bersihkan lem yang sekiranya belepotan ya di pinggir-pinggir ini. Jika ada lem yang meluber ya keluar, kita bersihkan ya. Kita tes touchscreen-nya atau layar sentuhnya berfungsi dengan baik ya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bersihkan ya samping-sampingnya ini. Jika masih ada yang meluber, kita tetap harus bersihkan. Nanti kalau kering agak susah ya, mending bersihkan mumpung masih setengah basah ya. Bagian bawah sini juga kita bersihkan. Ini sudah mulai mengering lemnya ya, tapi nanti kita juga akan masih tunggu ya agar lemnya benar-benar kering ya, sehingga ketika karetnya dibuka ini tidak mekar lagi ya. Oke, sentuhnya berfungsi dengan normal ya. Kita ratakan karetnya. Sekarang kita taruh dulu, kita bisa sambil cas ya. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil cas HP-nya. A few moments later. Ya, tadi sudah kita tunggu sekitar setengah jam ya. Kemudian kita lepaskan chargernya. Oke, lemnya sudah kering ya. Kita lepaskan karetnya. Kita akan langsung pasang tutup belakang, tapi sebelum pemasangan kita rapikan dulu ini. Ini nanti akan mengganjal ya, karena kondisi baterainya sudah mulai tebal ya, atau kembung sedikit. Jadi kita kurangin. Ini kita rapikan. Ini kita pasang dulu. Kita pasang dulu skrupnya. Oke, ini kita akan rapikan ya. Kita kasih isolasi saja, atau kita solatip ya, nanti supaya tidak mengganjal bagian backdoor atau tutup belakang ya. Nah, rapi seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan tutup belakang. Kita rapikan tombolnya. Touchscreen berfungsi dengan baik, tombol berfungsi dengan baik. Selanjutnya ini kita akan langsung lakukan pemasangan anti gores ya.
Karena tadi customernya meminta dipasang anti gores sekalian, kita langsung pasangkan ya. Kita bersihkan dulu menggunakan tisu basahnya. Pastikan bekas-bekas lem atau debu-debu ini hilang ya, bersih, agar nanti ketika pemasangan anti goresnya itu tidak melembung ya, atau ada angin di dalamnya. Biasanya kalau ada debu kita akan terganggu proses pemasangannya ya. Jadi harus benar-benar bersih. Setelah tisu basah kita bersihkan menggunakan tisu kering. Pastikan lagi tidak ada debu ya. Pemasangannya harus di dalam ruangan yang tertutup, yang sekiranya tidak ada debu dari luar masuk ya. Nah seperti ini. Kita lap menggunakan tisu kering karena sebelumnya sudah menggunakan tisu basah. Kita cek kalau ada debu ya, langsung kita lap. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan anti goresnya. Kita rapikan ya serapi mungkin. Letaknya harus sesuai ya. Begitu juga bagian atas kameranya harus pas, lebarnya kita ratakan dengan layarnya ya. Kemudian kita dorong seperti ini, pelan kita dorong. Ini mendorong angin ya, angin yang di dalam tadi kita dorong keluar seperti ini. Kalau ketika anginnya di dalam dia akan melembung ya, jelek hasilnya. Jadi kita dorong. Nah kemudian kita lepas, kita dorong seperti ini, dia akan nempel secara otomatis ya. Kemudian kita bisa langsung untuk membersihkan anti goresnya. Bagian depannya kita bersihkan, kita gunakan tisu basah terlebih dahulu. Ini tisu basah bawaan dari anti goresnya ya, bukan tisu kita basahin ya. Biasanya kalau kita beli anti gores itu akan ada tisu basah dan tisu keringnya untuk pembersihannya. Kita ratakan, pastikan anti goresnya nempel ya. Kita lap seperti ini, nanti anti goresnya akan nempel dengan rapi. Nah sekarang kita bersihkan bagian tengahnya. Oke, sudah rapi ya. Sekarang kita bisa lap menggunakan tisu kering ya. Ini untuk mengeringkan bagian anti goresnya ya. Tadi karena sudah kita lap menggunakan tisu basah, ini sekarang kita gunakan tisu kering. Pastikan rapi ya, anti goresnya tidak ada yang melembung atau tidak ada angin di dalamnya, yang sehingga kalau dilihat tidak bagus ya. Ya sudah oke ya, semuanya sudah terpasang. Pemasangan LCD di Vivo Y71 sudah selesai. Kita sambil cas, sambil nunggu yang punya HP kita kabari dan dia datang untuk mengambil HP-nya ya. Rapi ya, dia datang, nanti baterainya sudah terisi. Kita pasang slot SIM-nya agar tidak nanti tiba-tiba ketinggalan, kan repot ya. Orangnya datang tapi slot SIM-nya belum dipasang, akhirnya ketinggalan ya. Baiklah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya mengenai cara pasang LCD atau ganti LCD HP Vivo Y71. Buat teman-teman yang baru belajar servis, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian semua.